Jadi apa sih bedanya acceptance sama radical acceptance? Kenapa sampai ada radikalnya ini? Karena jujur ya, aku nggak pernah menyangka bahwa aku akan bisa menerima sesuatu di dalam diriku yang dulu aku ngomong ini kayaknya malu banget. Yang pengen banget diperhatikan. Buat aku dulu tuh itu memalukan banget. Kayak pengen dilihat, pengen dianggap, Validasi pengen eksternal gitu. diikutin gitu. Kalau ada ngumpul-ngumpul nih misalnya mau ke Dufan gitu ya, terus diajak gitu. Okay. And I had my own experience kenapa ada bagian diri yang itu. Dan dulu aku sangat gak mau mengakui itu. Kayak jijai banget sih lu mau diperhatiin gitu kan. Pasti kan gitu ya kayak norak banget lu pengen diperhatiin. Norak banget pengen dianggap pick me gitu kan. Zaman sekarang bilangnya pick me. Tapi akhirnya aku sadar bahwa oh ternyata dia ingin dicintai. Dan itu makin malu lagi aku mengakuinya kan. Kayak oh ternyata dia cuma pengen disayang gitu. Tapi setelah aku secara radikal ya itu ya. Mendengarkan. Jadi mendengar tidak hanya mendengar tapi we really stay there. Dan saat dia belum mau ngomong, kan ada gitu ya, sesuatu dalam diri kita yang dia nggak straight away tau-tau mau membuka diri sama kita. Dia mungkin punya banyak pengalaman, dia punya banyak trauma yang membuat dia, enak aja lo datang-datang gue suruh cerita sama lo apa yang gue alamin gitu ya. So I just wait. I just stand there and wait and be okay that she hasn't been able to talk to me at that time. Dan itu nggak apa-apa. Dan aku temenin aja di situ. So that's mendengarkan secara radikal artinya kayak ibaratnya kayak misalnya lu punya anak ya mas ya, misalnya anaknya Mas Ali yang kembar itu semua, kembar 3 ya mas ya, kembar 4 kembar 3 ya, tambah-tambah cewek-cewek itu tiba-tiba sampai di usia 13-14 di mana mereka lagi agresif, lagi ya gitulah ya. Terus mereka nggak mau ngomong, kayak kamu kenapa di sekolah, kamu fuck misalnya ya, thinking tuh if you accept them mungkin kamu akan bilang kayak oh ya udah anak-anak emang kayak gitu. And then you continue your work, masak dan segala macam. Tapi radical acceptance is like, okay, you spend some time untuk duduk di situ dan bilang sama mereka, oke nak, ibu ada di sini ya. Ibu akan ada di sini aja sampai kamu siap ngobrol sama ibu. And then you wait. Kira-kira apa yang dirasakan oleh si anak itu? Dia mungkin akan kayak, beneran nih mak gue nungguin di depan gitu. Terus diliatin sama dia. Enggak, ntar aja gitu. And then you still wait. Kira-kira lama-lama apa yang dirasakan Mas Ali? Knowing that you wait outside her room gitu. Ya, mulai pelan-pelan akan luluh juga gitu kan untuk mau speak up akhirnya. Betul. Dan pelan-pelan luluh nggak semata-mata dia langsung buka pintu dan peluk. Aku sedih, no. Mungkin dia cuma kayak akan, oh actually he's kind to me. Actually my dad is kind of cool gitu ya. Dan dengan itu aja udah kayak ada, oh akhirnya dia sadar ya kalau aku bermaksud baik sama dia. You as the awareness, you as the self in presence, ternyata you have a good intention. Dan dia mulai, mungkin di badan rasanya apa? Something is melting. Mulai kayak tegang, tadinya tegang, worried, protective. Terus kayak, ada mulai ada. So she is in her room, but she thinks of you. She's grateful for you. Bapakku masih nunggu, ibuku masih nunggu di luar, dan dia merasa disayang. Nah ini yang disebut radical acceptance, dan itu mungkin banget karena kita itu dikasih sama Allah spasi yang cukup kok. Nggak mungkin kita punya bagian diri macam-macam, spasinya sama Allah dikasih kurang, itu nggak mungkin Mas Ali. Spasinya maksudnya gimana? For them to be there and be allowed to be there. Kan bayangin ya, misalnya ada bagian dirimu yang tadi, misalnya kalau aku deh sesuatu yang ingin disayang, terus tiba-tiba di dalamnya ada rasa ingin dicintai, tapi di luar ada bagian diri yang bilang, kamu norak banget sih pengen dicintai gitu ya. Terus tiba-tiba ada bagian diri lain yang denial sama itu semua, yang udahlah ngapain sih dipikirin kayak gitu doang, kan move on aja kali, toh hidup lo baik-baik aja. Itu aja ada berapa bagian diri? 3. Itu hanya terkait satu masalah. Belum masalah yang lain. Balik lagi, bagian diri gak usah dihitung.
Tapi mau berapapun bagian diri yang muncul, ingat every reaction is also bagian diri. Reaction towards your emotion itu juga bagian diri. Fixing mode, withdrawing itu juga bagian diri. Karena apa? It's not presence. Presence itu being here and being okay and being compassionate. Yang bener Mbak Pi bisa dilatih? Bisa. Bisa. Memang focusing ini bukan sesuatu yang kita lakukan, ya udah aku focusing sekali ini udah aku bisa radically accept everything in my life. No, this is a lifestyle. Focusing itu lifestyle. Makanya dia bukan terapi Mas Ali. Dia bukan terapi, tapi it's a way of being radically accepting towards yourself. Dan apakah kalau semua sudah diterima dalam diriku, udah aku gak usah focusing lagi. Percaya deh, there's always something to be accepted in your body at the end of the day. Apapun itu kondisinya. Kayak, ya, learning, choosing to live your life by loving yourself unconditionally. Yes. Dulu aku bingung Mas Ali, gimana sih caranya loving myself unconditionally. So it means like, di badan kita ada banyak hal untuk dicintai. Kayak mungkin let's say misalnya di dalam batin kita ada satu rumah gitu ya. Tapi how do you know that you really love them unconditionally if you don't know setiap inci, setiap senti dari rumah itu. Tak kenal maka tak sayang. Yes. Nah, itu siapa tuh yang bikin? Ya, by Anonymous. Ya. Karena memang benar. Kenal. Dan Ustadzku juga bilang, Ustadz Zulzikri ya juga bilang, kamu kalau gak kenal sama Allah, kamu gak akan percaya sama takdirnya itu baik buat kamu. Kamu gak akan percaya kalau ujiannya itu karena sayang sama kamu. And also, itu juga applicable dengan diri kita sendiri. Kalau kamu gak sayang, kalau gak kenal sama diri kamu sendiri, kamu gak akan bisa sayang dengan segala kegilaannya dia, atau segala ridiculousannya dia, segala ketantrumannya dia, segala yang di luar nalar atau apapun itu. Dan mengenal diri, meaning mengenal semua bagian-bagian itu ya, as much as possible, dan mengenalnya dengan memahami bahwa apapun yang masing-masing mereka lakukan, ekspresikan itu niatnya sebenarnya baik. Gitu. Gak ada yang jahat kok. Ya kayak guruku selalu bilang, kalau ada bagian yang protektif tuh biasanya apa sih? Agresif, gampang ke-trigger. Ya, itu biasanya pasti worry-nya banyak. Dia pasti khawatir banget sama sesuatu terjadi sama kita. Nah, mungkin kalau bicara tentang inner child ya, kadang-kadang kalau kita punya sesuatu dalam diri kita yang kena trauma di waktu 0 sampai 11 tahun misalnya. Kan dia butuh parent figure. Parent figure itulah yang menjadi protektor dia di saat itu. Muncul akhirnya protektor. Dan what makes it safe di saat itu. Dan kalau nggak dikenali, it will try to make you safe until you're like 40 or like 50. Dan takut ngapa-ngapain akhirnya gitu. Dan kadang-kadang juga Mas Ali, journey aku sendiri ya dan teman-temanku di kelas sertifikasi. Kalau ada protektor yang begitu lama menjaga inner child, pas dia mau pensiun tuh dia bingung. Karena sudah 35 tahun menjadi protektor Prisha kecil misalnya. Jadi pada saat dia bilang, thank you gitu buat semua yang kamu lakukan. Sorry, aku tidak bisa, aku sebagai kesadaran ya, aku sebagai coach ya, pandangan coachnya ya, watchernya, dirinya, self in presence ya. Sorry, I didn't protect you like you wanted to. Gitu. Maaf, aku nggak bisa protect kamu dan kamu harus memprotek dia akhirnya. Terus dia bingung. Terus aku ngapain dong dalam hidup ini kalau nggak proteksi kecil setelah 35 tahun? And then we just stay with it. Apakah harus diusir? Apakah harus diusir yang memproteksi Prisha kecil? Kan nggak bisa. Orang dia udah 35 tahun di situ. Mungkin dia udah lebih tahu badan kita daripada kita ibaratnya ya. Dia sertifikat tanah juga. Yes, betul. Udah SHM tuh di situ kan. Udah bayar pajak tiap tahunnya kan. Gitu Mas. Nah itu yang kita sebut knowing every inch in our home, inside our body, inside ya
in a relationship lah.